Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin 27 September hari ini. Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan yang dilayangkan terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maudianti atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam pemeriksaan hari ini, pihak Luhut turut menyerahkan barang bukti terkait dengan pelaporan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari Warta Kota Live ada Desi Selviani yang saat ini sudah bersama kami. Halo Desi. Ya, halo, selamat sore Frida. Ya. Desi, bisa Anda jelaskan ada berapa barang bukti yang diserahkan oleh pihak Luhut ini dalam pemeriksaan kali ini? Ya, menurut kuasa hukum Luhut, Junifer Girsang, pihak Luhut menyiapkan 12 barang bukti dalam pemeriksaan laporannya terhadap Haris dan Fathia. 12 barang bukti itu terdiri diantaranya dari video konten YouTube yang diunggah di akunnya Haris, kemudian juga ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa konten Haris tidak benar, di mana Luhut tidak terlibat dalam pertambangan di Papua, kemudian juga ada juga bukti berupa surat 2 kali somasi yang dikirimkan oleh pihak Luhut kepada Haris Azhar terkait dengan penolakan konten video tersebut. Namun somasi tersebut tidak kunjung menemukan titik temu seperti itu. Lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak Luhut sendiri terkait adanya pelaporan ini? Luhut mengatakan bahwa pelaporannya terhadap Haris Azhar ini ingin menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dapat bisa mempertanggungjawabkan apapun yang diungkapkan di publik. Menurut Luhut, tidak ada kebebasan yang absolut di mana semua kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, ia ingin kasusnya ini bisa terus bergulir hingga ke pengadilan agar nama baiknya bisa dibersihkan lewat keputusan hakim seperti itu. Lantas, bagaimana apa harapan dan pesan mungkin dari Luhut sendiri dalam pelaporan ini? Ya, harapannya sendiri Luhut ingin ini menjadi pelajaran buat publik dan juga nama baiknya yang sempat rusak, terutama juga di mata keluarganya juga bisa diperbaiki gitu dari langkah proses hukum yang diambil. Dia juga berharap tidak ada lagi hal-hal yang kebebasan berekspresi yang bisa merugikan orang lain dengan dalih hak asasi manusia seperti itu. Desi, lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya pelaporan soal pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut ke pihak kepolisian? Ya, polisi sendiri sudah memeriksa laporan yang dilayangkan oleh Luhut terhadap Haris Azhar dan Fathia. Saat ini polisi sudah memanggil Luhut masih dalam status pelapor, sudah memeriksa dari laporan Luhut sendiri. Nanti ke depannya mereka akan memeriksa terlapor, yakni Haris dan Fathia. Kemudian juga kepolisian tetap mengedepankan restoratif justice yang dikedepankan oleh Kapolri dalam surat edarannya terkait laporan-laporan yang berkaitan dengan undang-undang ITE begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Desi juga sudah melakukan wawancara dengan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, dan juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita jalanin aja hukumnya. Kita lihat kalau ada tadi disampaikan sendiri ada edaran dari Kapolri itu hati-hati ya aja jalani. Tapi saya ingin sampaikan supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut. Sudah berkali-kali kebebasan bertanggung jawab. Jadi jangan mengatakan hanya hak asasi yang ngomong aja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Jadi saya juga ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua. Nah, saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum.
Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Pak, tapi kabarnya terlapor ini sudah melaporkan ke Komnas HAM. Ini seperti apa sih Pak? Karena memang mereka katanya udah melakukan penelitian sebelumnya dan di Posko Walhi Ya, dan silakan ya toh dilaporkan Komnas HAM, seharusnya sudah terbalik. Kehormatan nama baik klien kami yang sudah dilanggar secara hak asasi manusia. Kok kita yang dilaporkan? Ya, ini saya lihat opini-opini yang dibentuk sangat menyesatkan. Ya, dan ini pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini, sebagaimana tadi beliau katakan. Ya, menyatakan supaya tidak gampang orang memfitnah, mencemarkan. Harus orang yang bertanggung jawab. Silahkan berkreasi, tetapi bahasa beliau, tetapi harus ada etika dan bermartabat. Ya, itu bahasa beliau dan itu sangat tepat. Ya, agar bangsa ini semakin dewasa, agar bangsa ini juga tidak diprovokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masa aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kuningan, Jakarta pada Senin 27 September hari ini. Sempat terjadi pula aksi saling dorong antara masa aksi dan juga pihak kepolisian di lokasi yang berjarak 50 meter dari gedung KPK. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung sama kami wartawan dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Ilham. Halo Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa saling dorong tersebut bisa terjadi begitu? Ya, jadi Firda dan Tribuners, demonstrasi yang digelar oleh BEMSI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia sempat diwarnai aksi dorong-mendorong antara polisi dan mahasiswa. Hal itu terjadi lantaran mahasiswa ingin menemui pimpinan KPK, akan tetapi polisi tidak mengizinkan mereka untuk terus maju ke halaman depan Gedung Merah Putih dan terlibat aksi dorong-mendorong. Seperti itu, Firda. Lantas apa sebenarnya tuntutan dari masa aksi ini dalam unjuk rasa kali ini? Ya, jadi Firda, mahasiswa menuntut agar Presiden Jokowi memulihkan status 56 pegawai KPK untuk mengangkat mereka menjadi ASN. Kemudian selain itu BEMSI juga menuntut Ketua Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya. Begitu, Firda. Lantas bagaimana, apakah dari aksi yang dilakukan oleh aliansi BMSI ini, apakah saat ini sudah ada respon begitu dari pihak KPK sendiri? Ya, Firda, jadi pada intinya KPK enggan menemui BEMSI. Mereka hanya mengatakan bahwa KPK terus berupaya untuk memberantas korupsi dan tidak ingin berdinamika dalam polemik TWK ini. Demikian, Firda. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak KPK sendiri dengan adanya terkait TWK karyawan ini? KPK sendiri sampai saat ini belum memberikan tanggapan secara mendetail. Mereka hanya berbicara secara normatif bahwasannya menghormati aspirasi yang disampaikan oleh BEMSI tadi. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Ilham Rian Pratama juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Aziz Antiansyah, dan juga Joji Kuswanto selaku Humas Aksi Nasional. Berikut liputannya untuk Anda. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya dan sekarang sudah menyampaikan aspirasi dan pukul 15.22 sudah bubar dan kembali tempat masing-masing. Terima kasih. Berdasarkan pada dua temuan tersebut sekaligus kajian yang telah kita lakukan di GASAK dan BEMSI, akhirnya kita bersepakat untuk membawa 5 tuntutan yang poin tuntutannya itu adalah mengembalikan harkat dan martabat dari 57 pegawai KPK yang akan dipecat untuk bisa segera dijadikan sebagai ASN. Khususnya ini kita arahkan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian kita ingin agar Presiden mengembalikan harkat dan martabat KPK itu sendiri sebagai marwahnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan Pak Firly Bahuri untuk bisa mundur dari jabatannya sebelum mahasiswa yang memaksa Pak Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena permasalahan dan ketidakpantasan beliau sebagai calon ketua KPK. Mas, ke depan aksi serupa akan digelar lagi berarti? Iya, benar. Jadi aksi bakal dilaksanakan kembali. Untuk tanggalnya nanti akan ada pemberitahuan secara terbuka dari Aliansi GASAK dan juga BEMSI. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Satbrimob Polda Kaltim mengirimkan 200 personil bawah kendali operasi BKO Polda Papua pada Senin 27 September. Ratusan personel tersebut dikerahkan dalam rangka melakukan pengamanan terhadap PON ke-20 di Papua mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zain. Halo, kembali Firda. Zain, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini persiapan dari pihak Brimob sendiri untuk menjelang PON ke-20 Papua nanti? Baik, untuk persiapannya sendiri, ini sudah dimulai sejak 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021, di mana dari personil yang dikerahkan ke Papua, ini menjalani pemeriksaan kesehatan, baik itu dari tes fisik, kemudian juga termasuk pemeriksaan PCR untuk memastikan mereka terkonfirmasi negatif COVID-19. Kemudian di hari Minggunya, di tanggal 26 September 2021, ini juga ada pemeriksaan terkait kelengkapan terhadap senjata, kemudian amunisi yang akan dibawa menuju ke Papua itu sendiri. Dan kemudian di hari ini, pemeriksaan kembali dilakukan tadi pagi kurang lebih pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah terkait kesiapan personil, baik itu dari segi persiapan, kemudian juga terkait persenjataan yang akan dikerahkan nantinya selama pengamanan atlet ke Papua itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Zain, lantas apakah saat ini pihak personel ini sudah tiba di Papua dan kapan tibanya, jam berapa tiba di Papua? Baik, untuk 200 personil yang diberangkatkan tadi pagi, saat ini sudah tiba di Papua, dan untuk jamnya sendiri kurang lebih pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, seperti itu. Lantas, bagaimana untuk harapan dari pihak Brimob sendiri terkait dengan pengamanan khusus begitu di PON ke-20 Papua ini? Baik. Kalau untuk secara pengamanan sendiri dari pihak Brimob, yakni diwakili oleh Komandan Satuan Brimob, mengatakan untuk pengamanan diharapkan agar bisa berjalan maksimal dan berjalan sesuai dengan yang sudah disampaikan dan dilakukan pelatihan sebelumnya, agar tidak ada miskomunikasi antar petugas, karena memang untuk petugas sendiri ini sudah dikirimkan dalam 2 gelombang. Yang pertama sebanyak 17, kemudian yang untuk hari ini dikirimkan sebanyak 200. Diharapkan dari 217 personil ini bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Kemudian di samping itu, dari Komandan Satuan Brimob sendiri berharap agar dari atlet yang dikirimkan ke Papua bisa meraih juara dan bisa kembali untuk mengharumkan nama Kalimantan Timur. Kurang lebih seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Muhammad Zain atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Warga asal Kampung Cikadu Desa dan Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Endang, 48 tahun, meninggal dunia diduga akibat bentrokan antar ormas yang terjadi pada Minggu 26 September siang. Korban turut terlibat dalam bentrokan yang terjadi siang di Kampung Baros, RT 3 RW 4 Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada Dian Herdiansyah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dian. Halo, selamat sore Mbak. Ya, Dian, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kejadian awal bentrokan yang terjadi di Sukabumi Cianjur ini? Baik, peristiwa bermula dari awal dari bentrokan yang berada di wilayah Sumedang, kemudian meluas ke wilayah Jawa Barat, khususnya terjadi di perbatasan antara Cianjur dan Sukabumi yang melibatkan kedua ormas, yaitu Pemuda Pancasila PAC Sukalarang dan ormas BPPKB yang ada di wilayah perbatasan. Lantas, apakah korban yang meninggal dunia ini dari ormas mana? Mungkin bisa Anda jelaskan. Baik, pada saat itu sekitar pukul 15 sore, berdasarkan keterangan Kapolres Cianjur, terjadi bentrokan antara kedua ormas, saling serang, kemudian mengakibatkan seorang warga Sukalarang meninggal dunia di lokasi akibat ditabrak dan dibacok oleh ormas BPPKB sendiri. Sementara korban itu merupakan dari ormas Pemuda Pancasila. Lantas, apakah saat ini para pelaku yang terlibat bentrokan tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Dian? Baik, untuk para pelaku kemarin pihak Polres Cianjur sedang melakukan penyelidikan dan semalam dikabarkan para pelaku sudah ditangkap Polres Cianjur untuk selanjutnya tahap penyelidikan lebih lanjut. Apakah saat ini penanganan bagaimana untuk penanganan kasus dari pihak kepolisian sendiri seperti apa saat ini? Baik, penanganan kasus dari bentrokan sendiri saat ini dari pihak Polres Cianjur melakukan pengetatan di perbatasan, yakni di wilayah BPPKB, dan untuk Polres Sukabumi juga melakukan penebalan dengan 100 personil di wilayah sekretariat ataupun perbatasan dengan Cianjur dengan 100 personil, begitu juga
di titik-titik yang rawan ada patroli-patroli khusus yang memang untuk mengantisipasi meluas kembali terjadinya bentrokan. Dian, berdasarkan informasi yang himpun di lapangan dan juga pantauan di lapangan begitu, bagaimana saat ini kondisi terkini pasca bentrokan terjadi? Pasca saat ini di 2 sekretariat dijaga ketat aparat. Kemudian untuk korban sendiri yang meninggal tadi siang sudah diotopsi dan dikembalikan kepada keluarga dan sudah dimakamkan tadi sore sekitar pukul 14.30 WIB. Kemudian banyak para kerabat yang memang datang melayat dalam korban. Jadi peristiwa korban datang ke lokasi itu bukan untuk ikut bentrokan, Mbak, tapi melainkan dia akan merelai anggota mereka untuk tidak terlibat dalam bentrokan tersebut. Namun naas si korban akhirnya ditabrak oleh salah satu mobil dari kelompok PKB dan dibacok di lokasi. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami Dian juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Sukabumi Kota, SY Zainal Abidin, dan berikut liputannya untuk Anda. Mohon menjaga kondusivitas, dikarenakan pelaku sudah ditangani oleh Polres Cianjur dan sudah dapat si pelaku. Jadi mohon semua untuk menjaga kondusivitas agar kita kondusif. Karena memang ada kita kejadian ada di satu lagi di MPK Sumedang, itu alhamdulillah sudah selesai dan kita menjaga kondusivitas. Saya mohon di sini saya sebagai Ketua Bidang Organisasi Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga kondusivitas padat keluarga besar Pemuda Pancasila. Ada yang diamankan, Komandan? Sementara saat ini kita masih lakukan penyelidikan, kita sedang dalami, kita kumpulkan dulu saksi-saksi sehingga nanti kita bisa identifikasi siapa pelaku dan pemicunya. Sementara saat ini kita lakukan penetralisasi untuk meredam masing-masing dua ormas untuk tidak saling menyerang dan tidak melakukan aksi-aksi pengerahan massa sehingga terjadinya konflik yang lebih lanjut akibat dari kejadian tadi siang tadi sore. Kejadian tadi siang di wilayah Hukum Polres Cianjur, upaya dari Polres Sukabumi Kota yang pertama melakukan penebalan pengamanan di wilayah perbatasan. Kemudian kami melakukan koordinasi terhadap pimpinan dari kedua ormas tersebut untuk sama-sama bisa menahan diri, kemudian memberikan informasi yang akurat terhadap seluruh anggotanya bahwa penanganan tersebut atas kejadian tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan akan diproses secara hukum yang berlaku di wilayah Polres Cianjur. Masih dari Jawa Barat, Saudara, kasus kematian yang terjadi di Jalan Lingkar Timur Kuningan hingga mengakibatkan warga meninggal dunia membuat Bupati Kuningan Acep Purnama marah. Bupati Acep mengatakan sebetulnya jalan lingkar itu tak boleh digunakan untuk balapan motor dan tidak diperuntukkan demikian. Adanya kejadian warga meninggal tersebut, Acep mengaku akan segera berkoordinasi dengan petugas kepolisian dalam melakukan patroli dan pencegahan kegiatan anak muda yang diketahui suka balap motor liar. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Cirebon. Ada Ahmad Ripai yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Ripai. Halo Rida, halo Firda. Ya. Ripai, bisa Anda jelaskan sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembangunan jalan di sana? Baik, dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Kuningan ini merupakan program salah satu program pembangunan nasional yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Di mana diketahui pembangunan ini berlangsung secara berkala atau multi-year. Diketahui juga jalan ini merupakan jalan alternatif sebagai pemecah daripada kemacetan yang terjadi di jalan nasional yang menghubungkan Kuningan Cirebon. Begitu, Firda. Lantas bagaimana dengan informasi terkait adanya fungsi jalan tersebut yang saat ini yang kerap dijadikan ajang balap motor oleh anak-anak muda? Betul. Belum lama diketahui atau beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan maut yang diakibatkan dari kalangan remaja atau pemuda di Kabupaten Kuningan ini melaksanakan ajang balap liar, di mana diketahui kegiatan balap liar ini merupakan tindakan tidak baik yang harus dicegah.
Begitu pula dengan tindakan Bupati Kabupaten Kuningan Haji Aceh Purnama tadi ketika diwawancara menyebutkan bahwa kondisi dan peruntukan jalan itu tidak boleh sama sekali dipergunakan untuk balap liar atau hal yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitu, Firda. Rifai, lantas bagaimana respon dari Bupati Kuningan sendiri dengan adanya kejadian balap motor ini yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia? Dan bagaimana imbauannya dari Bupati sendiri? Belum lama tadi Bupati Kuningan di sela kegiatan saat kami wawancara, Bupati Kuningan tentu sangat marah dengan kejadian akibat daripada kecelakaan maut yang dilangsungkan dari kegiatan anak muda melalui balap liar tersebut. Dari tindakan demikian ataupun menimbulkan kematian dari balap liar tersebut, Bupati akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada ataupun yang menggunakan jalan tersebut. Sebab diketahui dalam setiap harinya itu jalan Lingkar Timur ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan nongkrong atau kongkau ke kalangan anak muda. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Ahmad Rifai tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Bupati Kuningan Aceh Purnama. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, sejauh ini jalan pengawasan proyek jalan baru gimana, Pak? Hah? Jalan lingkar sedang diselesaikan, tinggal masang gelanggar jembatannya aja. Kemudian ini kan dijadikan ajang balap liar juga, bagaimana, Pak? Itu bukan fungsinya dan itu saya larang. Nanti sekali-kali akan saya kontrol, akan saya silang. Kalau yang menggunakan jalan itu untuk balap dan lain sebagainya, saya mohon kepada aparat penegak hukum dalam ini lalu lintas tegak tegas. Soal kemarin kan ada yang tewas 1, Pak. Nah, itulah resikonya. Ya, makasih, Pak. Zainuddin, warga Tanjung Pinang yang sebelumnya dikabarkan hilang sejak 5 September lalu, kini telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Minggu 26 September. Kini jenazah Zainuddin sudah dievakuasi ke RSUD Raja Ahmad Tabib atau RAT dan tiba sekira pukul 9 malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Ilham Muhammad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan sedikit mengenai kronologi hilang dan hingga ditemukannya Zainuddin ini? Baik rekan Firda. Awalnya Zainuddin dikabarkan hilang dan tidak pulang ke rumah sejak 5 September 2021 lalu. Kemudian pihak keluarga melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Nah, terkait itu pada hari Kamis tanggal 23 September, pihak kepolisian berhasil menemukan kendaraan Zainuddin, yaitu berupa sebuah mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi PP 1924TI di dalam Telaga Biru Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Firda. Nah, berkat kerja keras kepolisian akhirnya tidak lama berselang setelah ditemukan kendaraan milik Zainuddin, kini Zainuddin telah ditemukan pihak kepolisian di daerah Kecamatan Gunung Kijang pada Minggu 26 September 2021 lalu. Ilham, lantas bagaimana respon dari pihak keluarga sendiri saat mengetahui Zainuddin ini telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik rekan Firda, bahwa Zainuddin saat ditemukan itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan kondisinya itu sudah di dalam keadaan terkubur ya Firda. Nah, kemudian pihak kepolisian mengevakuasi jenazah Zainuddin ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang pada Minggu 26 September malam. Nah, pantauan tribunbatam.id di sekira pukul 21.15 WIB di depan kamar jenazah RSUD RAT tampak istri Zainuddin, Eni Marlina, terlihat sedih, begitupun kerabatnya yang lain. Nah, tatapan mata Reni terlihat kosong yang menandakan kekhawatirannya dan kesedihannya, begitu rekan Firda. Dan untuk menenangkannya, seorang perempuan dari keluarga Zainuddin sedang tampak memegang tangan Eni ataupun istri Zainuddin tadi sembari mengelus dadanya agar memberikan sedikit meringankan beban ataupun kekhawatiran yang dirasakan oleh Eni tersebut. Ilham, apakah dalam kasus kematian Zainuddin ini ada tindak pidana begitu yang terlibat? Baik rekan Firda. Nah, terkait dengan itu hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan penjelasan apakah
kematian dari Zainuddin tersebut terdapat indikasi tindak pidana ataupun tidak. Nah, namun pihak kepolisian hingga saat ini masih terus mendalami kasus tersebut. Nah, sementara itu salah satu kerabat dari Zainuddin yaitu Runi, ia mengaku jika seandainya kematian Zainuddin terdapat indikasi tindak pidana, ia berharap agar pelaku segera ditemukan dan diberi sanksi yang sesuai dengan undang-undang. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Ilham Muhammad atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pendapatan asli daerah Kota Batu turun sebanyak 99 miliar rupiah dari target 143 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batu pun sangat kecewa terhadap kinerja eksekutif atas capaian tersebut. Wakil Ketua DPRD Batu, Heli Suyanto, dalam keterangannya setelah paripurna mengatakan penurunan tersebut sangat fatal. Menurutnya, pandemi tak bisa dijadikan alasan mendasar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Surya Malang. Ada Beni Indo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Beni. Ya, selamat sore Firda. Ya, Beni, bisa Anda jelaskan apa yang menyebabkan target PAD Kota Batu ini turun hingga 99 miliar rupiah? Baik, ya. Jadi pada awalnya target PAD ini adalah senilai 200 miliar rupiah, kemudian ada penyesuaian menjadi 143 miliar rupiah karena pandemi, namun kemudian hingga saat ini ternyata realisasinya masih belum mencapai 50%-nya dan dalam hitung-hitungan ternyata turun 99 miliar rupiah. Alasan dari eksekutif sendiri menjelaskan bahwa penurunan ini akibat dari dampak pandemi yang terjadi di Kota Batu, karena memang Kota Batu ini kota pariwisata, sehingga tempat-tempat wisata itu tutup karena pandemi, sehingga roda perekonomian tidak bergerak dan mengakibatkan turunnya PAD tersebut. Firda. Beni, lantas bagaimana respon dari DPRD Batu sendiri dengan adanya penurunan PAD di Kota Batu ini? Ya, terhadap laporan ini DPRD tidak bisa menerima sepenuhnya dan mereka mengatakan bahwa pandemi tidak bisa menjadi
satu-satunya alasan untuk mengatakan bahwa tidak bisa sesuai target, karena pada target-target sebelumnya, sebelum pandemi juga tidak sesuai dengan realisasi. Justru Dewan menginginkan ada inovasi dan kerja keras dari eksekutif supaya target tersebut bisa terpenuhi. Meskipun tidak terpenuhi, namun jaraknya tidak begitu jauh. Itu yang diharapkan oleh Dewan. Firda. Lantas Beni, apa yang solusi yang dihadirkan begitu terkait adanya penurunan PAD ini? Ya, setelah rapat paripurna yang baru saja selesai siang tadi, Dewan mendorong supaya ada inovasi dan kreativitas dari eksekutif supaya target-target yang sudah dibicarakan bersama itu bisa terrealisasi dengan baik, karena sudah ada penyesuaian dari 200 miliar menjadi 143 miliar. Salah satu sektor yang begitu mempengaruhi rendahnya pendapatan daerah ini adalah dari sektor retribusi parkir yang selama ini dinilai Dewan tidak begitu efektif. Bahkan dari target 8 miliar dari retribusi parkir ini sampai September ini belum mencapai 1 miliar. Ini didesak oleh DPRD supaya ada inovasi dan kreativitas. Sedangkan Pemkot Batu sendiri melalui wali kotanya Dewan Tirpoko mengatakan saat ini masih ada penyesuaian manajemen sehingga kontribusi dari retribusi parkir ini masih belum maksimal. Baik, Tribuners, jurnalis kami Beni Indo tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Batu, Heli Suyanto. Berikut liputannya untuk Anda. Itu ceritanya gimana itu, Pak? Penurunan APBD 99 ya. Iya. PAD. Iya. Iya. Oh iya. Ya intinya DPRD Kota Batu kecewa. Bukan alasan pandemi yang membuat PAD itu menurun, tapi bagaimana kinerjanya dinas terkait untuk menggali potensi-potensi yang sudah ada. Bahwa kita ketahui beberapa tempat usaha baru itu kan belum ditarik terkait pajak dan retribusi. Ini harusnya pemerintah daerah jemput bola terkait hal-hal seperti itu. Istilahnya jangan pasif gitu. Mereka kan digaji untuk aktif, dapat TPP yang besar. Nah, itu kan harusnya mereka lebih aktif. Batu itu paling jauh itu kan 20 kilo. Sudah siap dengan alat-alat tersebut. Nah, ini tinggal bagaimana aplikasinya dinas terkait untuk memonitor pemasangan tagging box itu di masing-masing objek pajak WP, wajib pajak, istilahnya seperti itu. Jajaran Satlantas Mapolres Oku Selatan yang dipimpin langsung oleh Kasatlantas Ibtu Muryanto mengangkut belasan motor berknalpot tidak standar alias knalpot brong. Razia yang dipusatkan di jantung kota Terminal Muara 2 Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Muara 2, Kecamatan Muara 2, Oku Selatan karena dianggap meresahkan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Alan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alan. Ya, halo Firda. Ya. Alan, bisa Anda jelaskan kapan dimulainya razia ini yang dilakukan berkelanjutan tersebut dan di wilayah mana saja akan dilakukan razia? Iya Firda, untuk razia knalpot brong atau knalpot racing yang tidak standar ini dilakukan mulai Sabtu 25 September beberapa hari lalu. Hanya sekitar 2 hari yang lalu yang dimulai pada malam hari itu pada Sabtu malam. Razia ini secara berkesinambungan dilakukan di titik-titik yang biasa menjadi tempat razia yang seperti di Terminal Muara 2 yang ramai dilalui oleh kendaraan dan juga di depan di wilayah Pasar Muara 2 yaitu di depan kantor Polres Gedung Kesenian dan juga di depan kantor Mapolres Oku Selatan untuk terpantau sementara ini seperti itu, Berda. Alan, ada berapa total kendaraan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan apa punishment dan atau hukuman begitu yang dijatuhkan kepada pelanggar kendaraan? Untuk kendaraan yang dilakukan pengangkutan oleh petugas dari lokasi yang didapatkan itu ada sekitar 12 kendaraan yang diangkut ke kantor Mapolres Oku Selatan.
kendaraan tersebut atau pengendara yang membawa knalpot racing atau knalpot brong yang bising tersebut dilakukan punishment atau hukuman ditilang oleh tugas kepolisian, dan juga selain penilangan juga harus mengambil kendaraan tersebut dan tidak boleh lagi menggunakan knalpot brong tersebut dengan saat pengambilan itu harus membawa knalpot racing. Seperti itu, Berda. Alan, untuk memastikan pengendara ini tidak kembali menggunakan knalpot brong begitu, bagaimana untuk langkah antisipasi dari pihak kepolisian? Kepada pengendara diwajibkan oleh kepolisian untuk mengambil kendaraan tersebut, jadi agar mereka tidak menggunakan lagi atau sebagai efek jerah agar di kemudian hari atau ke depannya tidak menggunakan knalpot racing lagi. Tugas kepolisian memastikan saat diangkut itu yang mengambil pengendara yang mengambil kendaraan tersebut harus membawa knalpot standar sebagai gantinya, dan juga pengendara atau yang bersangkutan itu harus mengganti knalpot racing tersebut dengan knalpot standar yang dilakukan langsung di kantor Mapolres Oku Selatan. Seperti itu, Berda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Alan juga sudah melakukan wawancara dengan Kanit Residen Satlantas Polres Oku Selatan, Ibda Christian Hadinata. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai penertiban, kita telah melaksanakan sosialisasi baik di media sosial maupun ke masyarakat dan sekolah-sekolah untuk yang masih menggunakan knalpot standar untuk segera mengganti dengan knalpot standar. Masyarakat yang masih menggunakan knalpot tidak standar agar segera, karena kita ke depan tetap melaksanakan penindakan. Itu rencananya knalpot yang terjaring razia ini akan diapakan itu, Dan? Knalpot yang terjaring razia kita suruh ganti dengan knalpot standar. Jadi sebelum mereka mengambil kendaraan ke Polres, kita suruh bawa knalpot standar untuk diganti di Polres. Berapa lama nih, Dan? Akan kita lakukan ujian ini? Untuk lamanya tentatif, kalau memang tidak lagi kita temukan di jalan, ya kita sambil berjalan tidak melaksanakan ini. Seorang warga dilaporkan hanyut di sungai di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat. Korban dilaporkan hanyut pada Sabtu 25 September. Selanjutnya, tim SAR dari Pos Pencarian dan Pertolongan 50 Kota melakukan operasi pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang. Ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, sudah. Rezi, bisa Anda jelaskan bagaimana identitas korban sendiri yang hanyut dan ini hanyut kapan begitu? Iya, untuk identitas korban sendiri ya bernama Chandra, warga Tanjung Palu, Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat, di mana awalnya dilaporkan hanyut di aliran sungai pada Sabtu 25 September 2021. Rezi, lantas bagaimana kronologi korban ini bisa hanyut begitu di sungai tersebut? Iya, berdasarkan data dari kantor SAR Padang yang menurunkan pos SAR dari Kabupaten 50 Kota menyebutkan bahwa korban ini pulang dari berburu rusa dan melewati aliran sungai, namun tiba-tiba ada air bah saat dia melintasi sungai sehingga terbawa arus. Lantas bagaimana saat ini proses pencarian dari korban sendiri di sungai tersebut, Rezi? Iya, sejak Sabtu petugas tim SAR gabungan telah melakukan pencarian di aliran sungai. Pada pencarian hari kedua, petugas sempat mengalami kendala karena aliran sungai masih berwarna keruh, sehingga pencarian sempat dihentikan dan dilanjutkan pada hari ini. Tepatnya sekitar pukul 7:35 waktu Indonesia bagian Barat tadi, korban berhasil ditemukan oleh petugas tim SAR dengan jarak 8 km dari lokasi kejadian. Lantas bagaimana kondisi korban ini saat ditemukan oleh tim pencari, Rezi? Iya, untuk kondisi korban sendiri saat ditemukan tadi pagi dengan kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Puskesmas Kupitan di sekitar lokasi kejadian. Gitu, Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami Rezi Aswar juga sudah melakukan wawancara dengan Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan 50 Kota, Robi Saputra, dan berikut liputannya untuk Anda. Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Posar 50 Kota menerima laporan bahwa telah terjadi orang hilang di daerah Sijunjung atas nama Chandra, 42 tahun, alamat Tanjung Ampalu, Sijunjung. Kronologis, survivor pergi berburu rusa. Setelah mendapatkan hewan buruan rusa tersebut, survivor hendak menyeberangi sungai. Tetapi pas menyeberangi sungai terjadi luapan air yang besar, yaitu air bah, dan survivor dibawa oleh air. Upaya yang dilakukan SAR gabungan yaitu mencari korban dengan dua cara, yaitu di air dan di darat. Pada hari ketiga, survivor ditemukan berjarak dari lokasi kejadian ke tempat ditemukan kurang lebih 8 km di daerah Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Sijunjung. Kondisi korban yaitu MD dan dibawa langsung ke Puskesmas Kupitan. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu persatu pengunjung hingga pegawai kafe di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, diperiksa sertifikat vaksin COVID-19 oleh tim gabungan pada Sabtu 26 September malam. Setidaknya ada 3 kafe yang menjadi sasaran razia tim gabungan dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Kesehatan hingga Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, yakni Kedai 8 dan Indigo Long, Tela Kopi, serta La Bangka. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi, bisa dijelaskan mengapa tim gabungan melakukan razia ini berbeda begitu daripada biasanya? Seperti yang diketahui, petugas ini melakukan razia prokes maupun swab massal di sana. Iya, seperti yang diketahui memang pada Sabtu 25 September 2021 kemarin, tepatnya waktu malam hari, tim gabungan dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, Dinas Kesehatan hingga Dinas Perhubungan melakukan razia vaksinasi COVID-19 di 3 buah kafe yang ada di Kota Pangkal Pinang. Memang untuk razia kali ini memang beda seperti biasanya, di mana sebelumnya memang untuk petugas tim gabungan sendiri memang biasanya melakukan razia prokes maupun swab massal. Akan tetapi untuk pada Sabtu malam kemarin petugas gabungan melakukan razia vaksinasi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Kota Pangkal Pinang, Dr. Mas Agus Hakim, yang mengatakan bahwa razia ini dilakukan sebagai upaya serbuan vaksinasi COVID-19 guna mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok bagi masyarakat Pangkal Pinang. Seperti yang diketahui, sampai saat ini sudah sekitar 1.500 orang dari total 1.669 orang di Pangkal Pinang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama, begitu Firda. Cepi, dalam razia tersebut apakah ada penolakan begitu dari para pengunjung atau mungkin ada pengunjung yang membandel begitu? Ya, dalam pelaksanaan sendiri waktu Sabtu malam kemarin memang tidak ada penolakan dari petugas, maksudnya ada penolakan dari pengunjung. Hal itu karena seperti yang diketahui berdasarkan wawancara dari seorang pengunjung, memang sebelumnya dia sendiri sempat tidak mengetahui bahwa akan dilakukan razia tersebut, tapi para pengunjung sendiri menyambut antusias dengan adanya vaksin tersebut. Dan tidak ada penolakan dari pengunjung disebabkan saat razia tersebut petugas dari Satpol PP telah menjaga di pintu masuk maupun keluar kafe-kafe tersebut sehingga para pengunjung tidak ada maksudnya tidak ada yang bisa kabur dari lokasi tersebut. Begitu Firda. Cepi, untuk kedepannya begitu razia seperti ini apakah akan tetap dilakukan oleh tim gabungan di sana?
Oke, baik. Berdasarkan keterangan dari Wakapolres Pangkal Pinang, Kompol Teguh Setiawan, untuk razia vaksin COVID-19 tersebut nantinya akan terus dilakukan hingga tercapainya herd immunity bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Selain itu, untuk operasi vaksinasi COVID-19 nantinya tetap akan disandingkan dengan operasi justisi. Untuk keduanya sendiri akan dilakukan seimbang. Jika tidak dilakukan, hal itu ditakutkan akan membuat masyarakat lengah akan protokol kesehatan. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Cepi tadi sudah melakukan wawancara dengan pengunjung kafe Riko Ardiansyah dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Mas Agus Hakim. Berikut liputannya untuk Anda. Alasannya berarti abangnya dulu nggak mau vaksin karena ada penyakit karena dalam gitu ya? ada penyakit dalam, makanya saya terus di sini katanya boleh ya, saya itu sih saya ikuti aja kan ya? Kalau bagus sih sebenarnya untuk untuk kedepannya kita kan sudah vaksin nih, minta diberlakukan seperti jam untuk orang jualan tuh lebih diperpanjang lah, karena kan kita sudah divaksin. Di normal lagi lah, karena kita sudah divaksin kan. Beda kalau kita belum divaksin, itu kan emang sih harus ada batasannya untuk menghindari kerumunan. Kita sudah mencapai 60% lebih dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga untuk lebih cepatnya lagi, maka kita lakukan pelayanan vaksin malam-malam seperti ini. Malam ini ada 3 tempat, tadi di Kedai 8, terus di Kopi apa tadi? Terus ini Bela Kopi, terus ini di Labaka. Target kita bulan Oktober sudah herd immunity, tergantung dari kesadaran masyarakat juga. Kalau masyarakat tidak sadar bisa kita kan kalau orang tidak mau susah, tapi kalau ada orang tuh mau, apapun itu akan kita lakukan, kita coba atasi sama-sama. Bupati Nunukan Asmin Laura melarang pelajar yang belum divaksinasi mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Hal itu disampaikan Asmin Laura saat meninjau vaksinasi pelajar tingkat SMP sederajat di SMPN 1 Nunukan Selatan. Diketahui vaksinasi pelajar kali ini merupakan kerjasama Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Universitas Hasanuddin dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo Firda. Felis, bisa Anda jelaskan mengapa masih banyak orang tua yang menolak anaknya divaksin COVID-19? Baik Firda dan Tribunus, informasi yang kami himpun dari Bupati Nunukan Asmin Laura saat meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar SMP sederajat di SMP 1 Nunukan Selatan mengatakan bahwa saat ini memang banyak orang tua yang menolak anaknya untuk divaksin oleh pihak sekolah. Hal itu karena masih banyak masyarakat di Nunukan yang terpengaruh dengan berita miring atau hoax mengenai dampak daripada vaksinasi COVID-19 sendiri. Dan jika diakumulasi dari 3 sekolah SMP sederajat yang sudah melakukan vaksinasi, ada ratusan pelajar yang orang tuanya hingga saat ini menolak anaknya divaksin COVID-19. Begitu, Firda. Lantas bagaimana komentar dari Bupati Nunukan sendiri terkait adanya siswa SMP yang saat ini belum divaksin begitu? Ya, saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana nasib pelajar yang sampai saat ini belum divaksin, Asmin Laura mengatakan bahwa untuk anak-anak yang belum divaksin atau pelajar yang belum divaksin tidak bisa dilakukan PTM terbatas, sehingga dia meminta kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memfasilitasi pembelajaran melalui daring. Sembari itu, di samping itu juga dia meminta kepada camat dan juga para guru untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar warga ataupun orang tua memiliki kesadaran mendorong anaknya untuk divaksin COVID-19. Begitu, Firda. Felis, lantas bagaimana langkah dari Pemda sendiri terkait adanya orang tua yang bersedia agar orang tua ini bersedia anaknya divaksin COVID-19 begitu? Baik, sejauh ini langkah pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi dengan memanfaatkan dinas terkait
untuk bisa melakukan sosialisasi baik kepada orang tua atau melalui utusan wali kelas berkunjung ke rumah-rumah orang tua siswa yang sampai saat ini melakukan anak divaksin, dengan harapan setelahnya adanya edukasi, orang tua memiliki kesadaran untuk mau anaknya untuk divaksin, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Bupati Nunukan Asmin Laura terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dan untuk Satgas kita di Nunukan ini, target kita sekitar 70% dari masyarakat kita ini memang harus tervaksinasi, dan laporan Piker terakhir ada sekitar 35% dari seluruh total masyarakat kita yang ada di Nunukan ini sudah divaksinasi. Dan saat ini stok vaksin kita sedang banyak-banyaknya, sehingga saya tidak bosan-bosannya untuk menginstruksikan ke camat agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat percepatan vaksinasi. Stok jangan sampai kosong di puskesmas masing-masing, karena saya mendapatkan informasi di bulan Oktober ini akan masuk lagi vaksin yang berikutnya ya, untuk khususnya jatah di Nunukan. Jadi yang ada ini harus segera kita habiskan. Kalau wanti-wanti Mendagri terhadap Pemda terkait dengan potensi gelombang ketiga, Bu, untuk Nunukan? Ya, tentu kita melakukan persiapan-persiapan itu. Makanya ya untuk berbicara seperti anggaran dan sebagainya, kita itu melihat tingkat urgensi perkembangan kasus COVID yang ada di masyarakat gitu ya. Karena kadang-kadang kan banyak isu yang macam-macam seperti ini dan sebagainya. Untuk saat ini kita lagi fokus agar bagaimana proses vaksinasi ini bisa berjalan lancar dulu, dan untuk stok-stok yang ada di puskesmas segera dihabiskan, karena memang itu tadi seperti yang saya sampaikan, target kita 70%, yang mudah-mudahan ada gelombang ketiga dan seterusnya ya. Kita berdoa aja agar bagaimana masyarakat kita bisa terhindar dari itu semuanya, dan salah satunya dengan vaksin ini. Paling tidak kekebalan tubuh di masyarakat kita itu sudah ada. Kodim 0410 ke Kota Bandar Lampung menggelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua secara maraton. Vaksinasi ini tertuju untuk masyarakat umum dan akan berjalan maraton selama beberapa hari ke depan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Kiki. Halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya vaksinasi dosis kedua di Kodim Bandar Lampung dari pantauan Anda tadi di sana? Baik. Yang pertama perlu disampaikan bahwa hari ini memang Kodim 0410 Kota Bandar Lampung kembali melaksanakan gelaran vaksinasi COVID-19 untuk tahap yang kedua. Dan menurut pantauan yang sudah dilakukan tadi bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua yang dilakukan oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, dan memang pelaksanaan ini terus dilakukan oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung yang juga menggandeng tenaga kesehatan dari pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya untuk puskesmas setempat. Kemudian juga ada sekitar ratusan yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi tersebut untuk dosis kedua pada hari ini, Firda. Total ada berapa warga Bandar Lampung yang mendapatkan vaksin kedua pada hari ini, dan berapa hari nantinya Kodim akan menggelar vaksinasi dosis kedua ini? Untuk sementara ini Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sudah melakukan vaksinasi untuk 26.417 orang, khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung, yang memang Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sendiri melaksanakan vaksinasi ini sudah sejak pada bulan Mei lalu hingga sekarang tercatat 26.417, dan memang kegiatan ini terus dilakukan oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sampai betul-betul menyukseskan program daripada pemerintah pusat untuk terus memvaksin masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, begitu Firda. Kiki, lantas dalam proses vaksinasi dosis kedua ini, Kodim ini melibatkan unsur atau lembaga dari mana saja? Baik, untuk unsur yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini memang Kodim 0410 Kota Bandar Lampung hanya menggandeng Satgas COVID-19 dan tenaga medis dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan tenaga medis pemerintah Kota Bandar Lampung itu mereka bisa melakukan vaksin dan pelaksanaan vaksin pun bisa berjalan dengan lancar, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung Kiki Adi Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga asli Surabaya yang belum memiliki rumah bisa menempati Rusun Indrapura yang terletak di kawasan Kecamatan Pabean, Jantian. Rumah susun yang memiliki 5 lantai tersebut tampak mirip dengan bangunan apartemen. Semua tarif sewa rusun ini tidak lebih dari Rp100.000 per bulannya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari surya.co.id ada Nuraini Faik yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Faik. Halo, iya. Selamat sore. Baik, bisa Anda jelaskan, bisa dideskripsikan begitu bagaimana bentuk bangunan dari rumah susun Indrapura yang ada di Surabaya ini? Baik ya, para Tribuners, saat ini saya persis berada di kawasan Rusun Indrapura, Surabaya. Nah,
persis di belakang saya bisa dilihat, ini adalah kondisi saat ini rusun yang serasa apartemen. Cukup membayar 43.000 per bulan di lantai 5 dan 96.000 di lantai 1. Ini adalah 5 lantai yang sudah tuntas dibangun 2019, karena 20 sebenarnya sudah bisa ditempati, tapi karena ini masih menunggu proses sehingga saat ini baru 17 yang menempati. Nah, luasan bangunan ini cukup luas, sekitar 2 hektaran mungkin. Nah, sementara di setiap rusun, setiap kamarnya itu sekitar 24 meter persegi atau 5 kali 5 meter begitu. Di dalamnya ada 1 kamar mandi, kemudian dapur, dan 1 kamar ruang tidur begitu, dan tempat cuci begitu. Nah, untuk bisa menempati ini, warga adalah mereka yang tidak punya rumah. Kemudian dia harus masyarakat berpenghasilan rendah dan harus ber-KTP Surabaya. Begitu. Oke. Lantas untuk tarifnya sendiri, kabarnya tarif per lantainya itu berbeda begitu untuk menyewanya. Bagaimana informasi lengkapnya terkait tarif sewa? Baik. Nah, sesuai dengan regulasi di Surabaya, memang untuk lantai yang lebih tinggi itu tarifnya lebih murah karena dia harus naik turun tangga, sementara di lantai bawah itu 96.000 per bulan. Sementara lantai 5 itu adalah 43.000 per bulan, sementara di lantai 3 dan 4 di antara 80-85.000 per bulan. Untuk ini lebih murah dari harga kos. Kalau kos di Surabaya di paling murah sekarang 500.000 per bulan, sementara di rusun cukup tidak sampai 100.000 per bulan. Ini sesuai aturan dari Perwali Surabaya, sebagaimana mengacu pada Perda Kota 2 2013 dan Perwali 5 2020, bahwa tarif rusun di seluruh kota Surabaya itu tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan. Jadi dasar hukumnya adalah di regulasi Pemkot setempat. Ya. Lantas untuk syaratnya sendiri, ya silakan. Ya, lokasinya nih tidak jauh dari, ya bisa jadi ini di tengah kota karena hanya sekitar tidak sampai 1 kilometer ini ada di DPRD Provinsi Jawa Timur dan hanya 3 kilometer dari Balai Kota Surabaya. Ini berada di tengah-tengah perkampungan di Pabian Campian atau di Jalan Indrapura. Gitu. Baik, untuk syaratnya sendiri untuk menyewa rusun tersebut seperti apa informasinya? Baik ya, di Surabaya memang saat ini terus dikebut ya bagaimana Pemkot Surabaya memenuhi hak dasar tempat tinggal yang layak bagi warganya. Saat ini ada 12.000 warga kurang mampu atau warga masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak punya rumah sedang mengantri menempati rusun. Sementara di Kota Surabaya saat ini baru ada 22 rusun yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Nah, sementara yang ini yang saya berada di Indrapura ini adalah rusun yang termasuk tergolong baru selain ada beberapa rusun yang lain. Baik, untuk persyaratan ya, untuk persyaratan bisa menempati rusun ini adalah mereka harus diprioritaskan yang 12.000 antrian tadi selama mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian belum punya rumah dan mereka masuk dalam antrian yang 12.000 ini sejak 2011 sebenarnya. Sejak 2011 12.000 warga ini sudah mengantri rusun yang ada di Kota Surabaya. Begitu mereka sudah masuk dalam daftar atau waiting list, mereka akan dengan sendirinya otomatis dia akan menempati rusun seperti yang di belakang saya. Untuk saat ini sudah menampung berapa keluarga begitu untuk rusun Indrapura Surabaya ini? Baik, dari hasil wawancara kami saat ini sudah ada 17 dari 152 kamar yang ada di rusun Indrapura. Jadi saat ini sudah 17 keluarga yang sudah menempati rusun Indrapura.
Baik, Tribuners, jurnalis kami Faik tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Bangunan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Alfik Siswanto. Berikut liputannya untuk Anda. Memang segera ditempati, memang terkait kendala kemarin itu untuk relokasi warga Sumbo yang notabene 2 blok di sana itu ada kerusakan berat, dan akhirnya direlokasi ke sini. Kemarin itu kan tahun 2020 ini sudah selesai 2019 akhir 2020 pihak warga penghuni rusun Sumbo direlokasi ke sini. Penuh itu waktu itu bertinggal sini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 2001 kemarin itu kalau nggak salah bulan April Mei itu selesai di sana, dialihkan ke dalam warga yang sana, dan barusan itu kita sudah masukkan orang-orang di sini mulai pagi-pagi sesuai dengan antrian yang ada di pemerintah kota, taruh rusun warga untuk yang menginginkan menghuni rusun. Baik. Nah, kalau ini sekarang berarti yang sudah mendaftar ada berapa? Kalau yang sudah sekarang ada 17 kakak. Dan yang sudah ada di kantor juga data itu, dan sudah ada perjanjian dan bayar sudah ada 30-an. Berarti ada 40 lebih sudah rencana masuk sini. Dan kami bertahap juga mau memenuhi ini dalam tahun ini sudah penuh semua karena memenuhi terkait dengan antrian yang begitu besar. Berapa Pak antrian warga Surabaya untuk mendaftar menjadi penghuni rusun? Antrian dari warga Surabaya untuk menginginkan menghuni rusun itu sudah mulai tahun 2011 sampai sekarang 2021 itu sudah menembus 12.470. Melinus Gombo, 22 tahun, mahasiswa Politeknik Negeri Manado jurusan Teknik Mesin, mengukir prestasi gemilang. Putra Papua ini berhasil menciptakan mesin pemarut. Keunggulan mesin ini adalah hasil parutannya lebih banyak dan lebih halus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Arthur, bisa Anda jelaskan apa yang mendorong adanya penciptaan alat ini begitu? Ya, ini sebenarnya adalah tugas akhir dari mahasiswa yang bersangkutan ya. Melinus itu, jadi untuk merampungkan tugas akhirnya dia harus membuat salah satu karya. Dan kebetulan karya tersebut memang sangat sesuai dengan menghasilkan sesuatu inovasi, karena dengan alat parut itu bisa lebih cepat parutannya, menampung lebih banyak kelapa atau komoditi, dan juga lebih halus. Jadi ini menambah nilai ekonomis bagi petani, dan juga oleh karena itu dari pihak Politeknik Negeri Manado memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan. Demikian, Firda. Lantas apakah ada kendala begitu terkait adanya proses menciptakan alat ini dari mahasiswa sendiri? Jadi kendalanya itu cuma pada bagaimana dia mengambil komponen alat parut ya. Jadi itu memang salah satu bagian yang paling sulit dikerjakan selama pengerjaan yang berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Jadi kemudian masalah biaya juga dia cukup terkendala, karena memang dari keluarga juga yang tidak mampu. Namun berkat kegigihan dari usaha Melinus dan juga bantuan dari dosen-dosen Politeknik Negeri Manado, maka alat itu akhirnya bisa selesai dan mendapat apresiasi. Demikian, Firda. Lantas apa perbedaan begitu alat parut yang diciptakan oleh Melinus sendiri dengan alat parut lainnya? Jadi alat parut ciptaan Melinus ini bisa menampung lebih banyak komoditi. Jadi bukan hanya kelapa, tapi juga komoditi lain macam sagu, kunyit juga. Dan juga itu hasil parutannya lebih halus. Jadi ini memberikan nilai ekonomis bagi petani. Jadi dengan memakai alat dari buatan Melinus ini akan memangkas anggaran, memangkas biaya. Jadi 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih murah. Jadi itu yang ditawarkan oleh alat yang ditawarkan oleh Melinus ini, dan ini akan segera dibawa ke industri dan ditawarkan ke pemerintah.
untuk dikembangkan lebih jauh. Demikian, Firda. Arthur, bisa Anda jelaskan mungkin berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, apakah nantinya alat ini akan dibawa ke Papua terkait Melinus sendiri, mengingat Melinus adalah warga asli Papua begitu? Ya, dari yang bersangkutan memang bercita-cita untuk membangun daerahnya, karena memang di daerahnya memang banyak sekali sagu, banyak sekali kunyit dan lain-lainnya yang memang masih diolah secara manual. Jadi itu memberikan lebih banyak biaya bagi petani. Jadi dengan adanya alat ini, dia berkerinduan untuk supaya alat ini bisa berguna bagi para petani di Papua. Namun juga bukan hanya petani di Papua, tapi juga petani Sulawesi Utara, di Manado yang banyak mengandalkan keuntungan dari komoditas kelapa. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah melakukan wawancara dengan Melinus Gombo, 22 tahun, mahasiswa Politeknik Negeri Manado yang menciptakan alat parut yang berkualitas berikut. Berikut liputannya untuk Anda. Yang membuat mesin tenaga listrik ini karena dulunya masyarakat bisa membuat dengan manual biasa lama, tapi karena dengan menggunakan mesin listrik bisa mempercepat kebutuhan. Dan ini yang kita transformis, kita bikin sendiri di mesin scrap bubut sendiri. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ini berapa lama? Yang buat mata parutnya itu 3 hari. 3 hari. Kalau total semua 2 bulan. Jadi yang paling sulit menyelesaikan itu mata parut ini. Belasan kendaraan roda 4 diminta putar balik saat hendak memasuki objek wisata Gembira Lokazu, Kota Yogyakarta pada Minggu 26 September pagi. Para pengemudi itu diminta menjauhi objek wisata Gembira Lokazu lantaran kendaraan yang dibawa berplat ganjil. Sementara hari tersebut bertepatan dengan tanggal genap. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung sama kami wartawan dari Tribun Jogja. Ada Miftahul Huda yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Huda. Ya, halo rekan Firda, selamat sore. Huda, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini penerapan ganjil genap di Kota Yogyakarta? Baik, sejak tanggal 25 September ini, Pemkot Jogja dari Satlantas Polresta Yogyakarta telah memberlakukan penerapan ganjil genap khususnya di tempat-tempat objek wisata. Nah, sejauh ini baru ada 7 objek wisata yang sudah menerapkan ganjil genap, diantaranya wisata Tebing Breksi, wisata Pinus Mangunan, wisata Pengger Bantul, dan termasuk Gembira Lokazu. Selanjutnya ada wisata Seribu Batu di Bantul dan Candi Boko serta Merapi Park Seman. Begitu, Firda. Untuk tujuannya sendiri, bisa Anda jelaskan terkait penerapan ganjil genap di Kota Yogyakarta ini seperti apa informasinya? Baik, jika di kota-kota besar seperti Jakarta, penerapan ganjil genap mungkin untuk mengurai kemacetan. Sementara di DIY ini, penerapan ganjil genap bertujuan supaya lebih mengurangi kerumunan karena kita tahu semua bahwa DIY sekarang ini sudah turun level 3 dan dikhawatirkan akan menjadi penumpukan wisatawan. Demikian, Firda. Udah bisa Anda gambarkan mungkin penerapan ganjil genap di objek wisata Gembira Lokazu ini seperti apa? Baik, pantauan kami di hari Minggu kemarin memang banyak sekali belasan kendaraan roda 4 yang diminta menjauh dari objek wisata Gembira Lokazu karena pada hari Minggu kemarin bertepatan dengan tanggal genap, namun kendaraan yang menuju ke objek wisata Gembira Lokazu justru kebanyakan dari plat-plat ganjil seperti itu, Firda. Dan perlu diketahui bahwa penerapan ganjil genap di DIY ini hanya berlaku pada akhir pekan atau di hari-hari Sabtu dan Minggu. Demikian, rekan Firda. Udah lantas, apakah dari pihak kepolisian sendiri adakah menemui kendala begitu saat penerapan ganjil genap di Yogyakarta?
Baik, sejauh ini dari pihak kepolisian setelah dikonfirmasi belum menemukan kendala, itu khususnya di objek-objek wisata karena memang dari pihak kepolisian sudah mendirikan beberapa tenda penjagaan begitu. Namun ada satu kendala khususnya di penerapan di Jalan Malioboro karena saat ini Pemkot Jogja dan juga Pemda DIY serta pihak kepolisian masih mendiskusikan apakah Jalan Malioboro termasuk objek wisata atau hanya sentra pusat perbelanjaan. Demikian, rekan Firda. Bunda, lantas untuk penerapan aturan ganjil genap ini akan diberlakukan hingga kapan di Kota Yogyakarta? Baik, dari sumber dari Satlantas Polresta Yogyakarta, untuk di Kota Jogja sendiri penerapan ganjil genap akan terus diterapkan hingga ada kebijakan baru dari pemerintah setempat dan juga pihak-pihak kepolisian serta dari Dishub di Pemda DIY. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja, Miftahul Huda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pulau Cempaka ada di lingkungan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang ada di Jalan Syah Yakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Pulau Cempaka adalah pulau buatan yang berada di tengah sebuah kolam buatan yang terhubung ke Pulau Musi. Di Pulau Cempaka ini cocok untuk bersantai sembari menikmati suasana alam yang terbuka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Linda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Linda. Ya, halo Firda. Ya, Linda, bisa Anda jelaskan mungkin tentang Pulau Cempaka ini seperti apa gambarannya? Oke, Firda. Pulau Cempaka ini tepatnya ada di lingkungan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau TPKS yang ada di Jalan Saikiti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Nah, di Pulau Cempaka ini merupakan pulau buatan yang ada di tengah sebuah kolam buatan yang menghubungkan dengan Sungai Musi. Nah, di Pulau Cempaka ini memang cocok untuk bersantai karena memang tepatnya di alam terbuka gitu. Nah, untuk Pulau Cempaka ini memang tidak begitu luas, hanya kurang lebih dari 1 hektar, sedangkan untuk TPKS sendiri luasannya bisa sampai 74 hektar. Begitu, Firda. Linda, selain Pulau Cempaka begitu, ada apa saja di sana? Ya, selain ada Pulau Cempaka, di sini juga ada Museum Sriwijaya. Nah, di Museum Sriwijaya ini Anda bisa belajar tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, di Museum Sriwijaya khususnya yang menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terbagi dalam 3 masa, yaitu masa pra Sriwijaya, masa Sriwijaya, dan pasca Sriwijaya. Begitu, Firda. Lantas bagaimana cara pemerintah setempat untuk menarik minat masyarakat begitu agar mau berkunjung ke Pulau Cempaka ini? Ya, untuk menarik minat masyarakat agar mau datang ke Pulau Cempaka, diadakan event-event seperti yang saat ini sedang berlangsung. Itu ada event Sriwijaya Coffee and Culinary Fest. Nah, di situ ada berbagai olahan kopi dan kuliner khas Sumsel disajikan di Pulau Cempaka. Bahkan tadi Gubernur Sumsel Hemandaru juga sempat mendatangi secara langsung di Pulau Cempaka dan menikmati secangkir kopi. Nah, sebagai informasi, untuk masuk ke Pulau Cempaka ini melalui TPKS itu harganya hanya Rp5.000. Tapi jika ingin masuk juga ke museum, hanya menambah 3.500 saja. Nah, untuk Pulau Cempaka ini dibuka dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa, sedangkan hari Selasa atau sampai hari Minggu, sedangkan hari Seninnya itu libur. Begitu, Firda. Baik, tadi jurnalis kami Linda, Tribuners juga sudah melakukan wawancara dengan Alfa Syahrizal, Kepala Disbudpar Provinsi Sumsel, dan Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, Pak Gubernur juga mengakui bahwa selama ini Pak Gubernur hanya datang kalau di depan museum. Tapi Pulau Cempaka ini sudah kita kondisikan sebagai daerah kawasan wisata atau destinasi wisata untuk relaksasi, untuk santai. Kenapa? Ya di alam terbuka, di tengah kota kan kita jarang ada alam terbuka. Maka dari itu kami kondisikan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya ini menjadi sebuah taman di samping untuk mempelajari atau untuk sebagai edukasi untuk belajar tentang sejarah kepurbakalaan Kerajaan Sriwijaya, tetapi mereka juga diberikan kesempatan untuk relax, untuk santai di sini. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin kerjasama dengan pihak ketiga, akan kita bikin restoran terbuka, rumah makan terbuka, sehingga orang datang ke sini bukan hanya ingin museum. Awalnya mungkin datang pengen makan, sudah makan keliling-keliling, bermain di air,
kemudian melihat museum, dan juga kita punya teater, akan kita putar film-film kolosal yang berkaitan kerajaan Sriwijaya. Belum begitu, artinya kita tidak bisa menjamin bahwa sekian persen yang tertarik, tapi kalau kita bikin event di sini, secara tidak langsung dia sudah datang, dia melihat dan dia melakukan sesuatu. Cempako ini kisaran berapa ya, Kalau Pak? Cempako sedikit, ini cuma beberapa kapling ya, nggak sampai 1 hektar ya. Tapi kalau luasan TPKS ini 74 hektar. Di luar tuh masih banyak yang belum kita sentuh. Masih banyak PR yang harus dilakukan. Tapi paling tidak di sini sudah aman karena temboknya, pagar temboknya sudah keliling. Kalau tembok besi ya, pagar besi. Jadi Banggaan itu akan mengajak yang lain untuk dapat mencintai produk-produk asli Sumatera Selatan khususnya dan produk-produk asli Indonesia pada umumnya. Itulah tujuan dari festival ini. Kami sudah mencoba semua keanekaragaman kopi dan kuliner bahwa di Sumatera Selatan ini kopinya tidak hanya satu varietas, tapi ada 3 varietas: Robusta, Arabica, dan Liberica. Itulah keanugerahan yang diberikan oleh Allah SWT karena kontur ikan yang berbeda-beda. Informasi tadi Tribuners sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fidanal Kalikur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.